menentukan di mana titik itu menjadi discontinue atau continue. Nah, kita lihat dulu bentuknya. Di sini di dalam nilai mutlak itu ada bentuk polinomial, yaitu x kuadrat dikurangi 2x tambah 5, di mana polinomial itu selalu continue untuk semua x anggota bilangan real. Nah, kenapa polinomial itu selalu continue? Karena tidak ada penyebut, yang kedua tidak ada pembagi dengan bilangan 0. Jadi polinomial itu nilai f-nya itu bisa dimasukkan dan akan menghasilkan nilai. Nah, kemudian untuk nilai mutlak, jika fungsi dx itu bersifat kontinu, maka nilai mutlak dx itu juga bersifat kontinu. Nah, artinya nilai mutlak itu merupakan fungsi kontinu karena nilai mutlak itu adalah fungsi di mana hanya mengubah bilangan negatif menjadi positif, tidak merubah fungsi menjadi tidak terdefinisi. Nah, artinya untuk nomor 6 jawabannya itu tidak ada titik discontinue dan continue di semua nilai x. Di sini saya akan menjawab soal nomor 7. Nah, di sini kan ada fungsi x sama dengan x kuadrat ditambah nilai mutlak x dikurangi 1 per akar 3 x ditambah 1. Nah, yang ditanyakan itu di mana letak titik fungsi discontinue. Caranya, penyebutnya ini itu harus sama dengan 0. Maka akar 3 x ditambah 1 sama dengan 0. Jadi akar 3 akan bernilai 0 jika angka di dalam akar 3 itu sama dengan 0. Maka kita keluarkan angka di dalam akar. Jadi x ditambah 1 sama dengan 0. Kita bisa setarakan x tambah 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 1. Kita sudah menemukan x-nya itu sama dengan negatif 1. Lalu kita substitusikan ke dalam pembilang. Ditambah maka negatif 1 ditambah negatif 1 itu 1 ditambah 2. Jadi kita mendapatkan pembilangnya itu 3 dan penyebutnya itu 0. Ini kan sudah jelas ya, tidak terdefinisi. Maka di sini itu fungsinya itu sudah jelas bahwa fungsi tersebut itu fungsi discontinue. Jadi titik x sama dengan negatif 1 itu terbukti bahwa x sama dengan negatif 1 adalah titik di mana titik ini adalah fungsi discontinue. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 8, yaitu terdapat beberapa fungsi potongan yang fungsi potongan tersebut sudah kontinu pada titiknya masing-masing, di daerahnya masing-masing gitu. Nah, untuk menentukan suatu fungsi kontinu atau tidak, kita hanya perlu cek apakah titiknya kontinu atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan yang pertama kita akan menguji titik kontinuannya di x sama dengan 0. Nah, sebelum kita menguji kekontinuannya, nah di sini ada syarat suatu fungsi bisa dikatakan kontinu. Nah, yang pertama terdapat fungsi, yang kedua terdapat limit, dan yang ketiga nilai limit sama dengan nilai fungsi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian kekontinuan di titik x sama dengan 0. Nah, yang pertama kita tentukan dulu nilai fungsinya. Nah, karena 0 ini berada di interval x lebih dari sama dengan 0 dan x
kuadrat. Maka F 0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0. Nah, kita dapat nilai fungsinya itu sama dengan 0. Yang kedua, kita cari limit kiri dan juga limit kanannya. Yang pertama, untuk limit kiri itu limit X mendekati 0 dari kiri. Nah, karena limit X mendekati 0 dari kiri itu berada di interval X kurang dari sama dengan 0, nah maka kita pakai fungsi yang pertama. Limit X mendekati 0 dari kiri sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri, X sama dengan 0. Nah, maka kita dapatkan hasil limit kirinya itu adalah 0. Yang kedua, kita cari limit X mendekati 0 dari kanan. Nah, karena 0 dari kanan itu mendekati interval X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1, maka di sini limit X mendekati 0 dari kanan, X kuadrat sama dengan 0 kuadrat, maka hasilnya adalah 0. Maka karena di sini nilai fungsinya 0, limit kanannya 0 dan limit kirinya juga 0, maka fungsi ini kontinu di X sama dengan 0. Oke teman-teman, setelah kita tadi melakukan pengujian kekontinuan fungsi di mana X sama dengan 0, sekarang kita akan melakukan pengujian kontinu fungsi di mana X sama dengan 1. Nah, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi, untuk syarat fungsi kontinu itu yang pertama adalah fungsi. Nah, karena kita nilainya X sama dengan 1, berarti kita harus menemukan fungsi yang intervalnya itu memuat angka 1, yang dimana dari ketiga fungsi potongan tadi bisa kita temukan bahwasanya X sama 1 itu terdapat pada fungsi kedua, yaitu Fx sama dengan X kuadrat. Setelah itu kita substitusikan X sama 1 berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, setelah menemukan fungsi, kita akan mencari limit, yaitu limit kiri dan limit kanan. Yang pertama itu untuk limit kiri, yaitu limit X mendekati 1 dari kiri, Fx sama dengan. Nah, untuk limit kiri itu kita akan mencari fungsi yang intervalnya itu nilainya kurang dari atau sama dengan 1. Nah, dari ketiga fungsi tadi yang memuat interval yang terdapat X sama dengan 1 dalam interval itu yaitu fungsi kedua, yaitu Fx sama dengan X kuadrat. Berarti limit X mendekati 1 dari kiri itu X kuadrat sama dengan X kuadrat. Kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 1, berarti 1 kuadrat sama dengan 1. Setelah menemukan limit kiri, kita akan menentukan limit kanannya. Limit X mendekati 1 dari kanan, Fx. Nah, untuk limit kanan kita harus menentukan interval fungsi yang memuat nilai X yang lebih dari 1. Nah, dari ketiga fungsi ini yaitu terdapat pada fungsi ketiga, di mana Fx sama dengan 2 min X, karena intervalnya jika X lebih dari 1. Berarti limit X mendekati 1 dari kanan itu sama dengan 2 min X. Setelah itu kita substitusikan nilai X-nya, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Nah, untuk syarat fungsi kontinu yang ketiga itu ialah berarti nilai fungsi itu sama dengan nilai limit. Bisa kita lihat ya bahwasanya nilai fungsi itu tadi 1, nilai limitnya itu syarat nilai limit harus sama itu limit kanan dan limit kiri harus sama. Nah, di sini sudah terbukti bahwasanya nilai limit kiri dan juga limit kanan sama, berarti limit
limitnya itu 1. Nah, karena nilai limitnya 1, nilai fungsinya 1, berarti sudah terpenuhi syarat fungsi kontinu. Berarti fx sama dengan limit x mendekati 1. Nah, berarti untuk pengujian kekontinuan fungsi nilai x sama dengan 1 itu kontinu di x sama dengan 1. Nah, setelah kita melakukan pengujian kekontinuan fungsi dan tadi di titik x sama dengan 0 dan juga di titik x sama dengan 1, kita akan memvisualisasikan grafik daripada fungsi potongan tadi. Yang pertama itu fungsi pertama itu fx sama dengan x jika x kurang dari 0. Berarti apabila x kurang dari 0 maka nilai x-nya itu negatif. Nah, nilai x-nya negatif dan untuk nilai y-nya karena fungsinya fx sama dengan x maka nilai y-nya sama dengan nilai x yaitu negatif. Berarti untuk grafiknya itu mengarah ke bawah. Sini ya. Ini fx sama dengan x jika x kurang dari 0. Setelah itu yang kedua fungsi Pareto itu fx sama dengan x kuadrat apabila x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Berarti intervalnya itu antara 0 dan 1. Dan tadi untuk fungsi x-nya untuk y-nya itu fx sama x kuadrat, berarti nilai nilai y-nya itu 2 kali dari nilai x-nya. Berarti untuk grafiknya itu ke sini mendekati yang satu. Nah, terakhir yaitu fungsi ketiga yaitu fx sama dengan 2 min x jika x lebih dari 1. Nah, untuk fungsi yang ketiga itu grafiknya ke bawah karena nantinya akan mendekati atau nilai x-nya itu akan negatif. Ini semuanya bulatan penuh dikarenakan ini sudah kontinu. Untuk ini fx, ini tadi yang kedua fx sama dengan x kuadrat di mana 0 x lebih dari 0 kurang dari 1. Dan yang terakhir ini fx sama dengan 2 min x di mana x lebih dari 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 9. Soal nomor 9 itu buktikan bahwa jika f kontinu di C dan fungsi C lebih dari 0 maka terdapat suatu selang C minus delta C plus delta. Sedemikian sehingga fungsi x lebih dari 0 pada selang ini. Nah, kita mengingat salah satu definisi yang bisa membantu kita untuk membuktikan soal ini, yaitu fungsi fx kontinu di x sama dengan a jika untuk setiap delta lebih dari 0 terdapat itu fungsi fx kontinu di x sama dengan a jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0, sehingga jika nilai mutlak x minus a kurang dari delta maka nilai mutlak fx dikurangi fa kurang dari epsilon. Nah, kemudian kita langsung saja masukkan definisi tersebut di sini. Nah, epsilon di definisi kontinu itu batas seberapa jauh nilai fx boleh berbeda dari fc. Nah, kita pilih epsilon sama dengan setengah dari fc supaya meskipun nilainya turun sedikit dia tetap berada di atas 0 supaya jadi ingat tuh agar nilai fungsinya tetap positif. Nah, setelah itu kita akan melakukan penyetaraan. Kita menggunakan fc, kita tambahkan fc sesungguhnya luas sehingga kita akan mendapatkan hasil berikut f fungsi c per 2 kurang dari fungsi x kurang dari 3 kali fungsi c per d. Nah, setelah itu kita akan menyemarkan semua ruas dengan fungsi c. Kita masukkan fungsi c ke semua ruas. Setelah itu setelah mengoperasikan
kita akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, karena fungsi C per 2 itu lebih dari 0, maka fungsi X lebih dari 0 juga. Jadi terdapat selang di C minus delta dan C plus delta, sehingga untuk setiap X pada selang tersebut berlaku F fungsi X lebih dari 0. Oleh karena itu, nomor 9 terbukti bahwa F kontinu di C. Nah, di sini saya akan menjelaskan nomor 10. Di nomor 10 ini kita diminta untuk mencari nilai A dan B sehingga fungsi di bawah ini bisa kontinu di mana-mana. Nah, untuk hal yang pertama kali kita bisa lakukan, kita bisa menggambar grafik kartesiusnya dulu. Nah, ini sebetulnya kita masih menerka untuk kebutuhan visual kita. Nah, untuk mencari titik-titiknya, kita bisa lihat dari fungsinya. Fungsi yang pertama X plus 1 kita bisa gambar seperti ini. Kenapa arahnya ke sini? Karena kan jika X kurang dari 1, nah kemungkinan kan 0 atau negatif. Nah, kalau koefisien X-nya negatif, itu arahnya ke kiri bawah. Nah, sekarang kita ke persamaan yang kedua. Di sini dikatakan AX plus B ini jika X kurang dari sama dengan 1 atau lebih dari sama dengan 2. Nah, ini kita tentukan dulu, ini 1, X-nya ini 2. Lalu kita bisa gambar, karena itu ada tanda sama dengan, berarti bulatannya penuh, dan karena positif berarti arahnya kanan atas, dan ini juga bulatannya penuh. Lalu persamaan yang ketiga ada 3X. Nah, 3X-nya jika X-nya lebih dari sama dengan 2, maka itu kan positif dan bulatan penuh. Jadi kita bisa membayangkan ini bulatan penuh dan naik ke kanan atas. Nah, ini adalah grafik kartesius yang diskontinu. Nah, sekarang tugas kita bagaimana caranya supaya grafik ini kontinu. Kontinunya di mana? Di sini. Jadi kita tuh harus menghubungkan ini. Nah, di yang pertama ada di titik X sama dengan 1, dan yang kedua di titik X sama dengan 2. Nah, gimana cara menghubungkannya? Nah, kita bisa dekat kontinu itu ketika limit kiri dan limit fungsi yang kiri dengan limit fungsi kanan itu nilainya sama. Nah, maka dari itu tinggal kita cari dulu limit kiri dan limit kanannya dengan menulis limit X mendekati 1 min fx, terus dulu ininya tulisnya limit X mendekati 1 plus fx. Nah, untuk yang kurang dari 1 ini kan fungsi pertama atau fungsi X plus 1, dan untuk yang lebih dari 1 kita bisa menggunakan AX plus B. Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung saja mensubstitusikan nilai 1 ke dalam X, dan hasilnya menjadi 1 tambah 1 A dikali 1 plus B, atau menghasilkan ini berarti A plus B nya itu sama dengan 2. Nah, ini untuk titik pertama. Selanjutnya kita cari titik yang keduanya. Ini kan berarti X sama dengan 1, nah sekarang X sama dengan 2. Ini juga sama, kita cari limit kanan kirinya terlebih dahulu. Fx. Nah, untuk X-nya yang kurang dari 2, kita bisa menggunakan
menggunakan persamaan AX plus B. Dan untuk limit X lebih dari 2 itu bisa menggunakan persamaan yang ketiga yaitu 3X. Nah, setelah ini bisa langsung disubstitusikan saja. A kali 2 ditambah B sama dengan 3 dikali 2. Nah, didapatlah hasil 2A plus B sama dengan 6. Nah, jadi kita mendapat dua persamaan, ini persamaan 1 dan ini persamaan 2. Nah baik teman-teman, selanjutnya kita bisa substitusikan dua persamaan 1 dan 2 ya, untuk kita bisa menemukan nilai A dan B nya. Nah pertama kita tulis persamaan 1 A tambah B sama dengan 2 dan persamaan kedua sama dengan 6. Nah kita bisa langsung dikurangi saja karena ada variabel yang sama. Jadi A dikurangi 2A itu negatif A sama dengan 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Jadi A sama dengan 4. Ini nilai A. Kita bisa substitusikan langsung nilai A ini ke persamaan ke-1. Untuk memudahkan berarti jadi A ditambah B sama dengan 2 dengan A 4 tambah B sama dengan 2. Jadi B sama dengan 2 dikurangi 4, jadi B sama dengan dari 2. Nah, kita sudah menemukan nilai A dan B nya. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai ini ke dalam bentuk grafik. Nah, tadi kita sudah lihat di awal bahwasanya memang grafiknya tidak bersebelahan atau diskon. Jadi bagaimana supaya grafiknya ini titik-titiknya bisa bersentuhan? Pertama kita substitusikan nilai A, jadi kita substitusikan nilai 1, ini adalah 1 dan Y nya adalah 2. Dan ketika X nya 2, bentuk nilainya yaitu 6. Kita tarik sehingga seperti ini. Kemudian untuk arahnya tadi bisa kita lihat bahwasanya arah untuk A itu 4, semua arah ke positif. Dan untuk yang B itu arahnya ke 2, arahnya ke seperti ini teman-teman. Jadi nilai A yang memenuhinya dari AB ada nilainya sama dengan A sama dengan 4 dan B sama dengan negatif 2. Ini teman-teman. Sekian, terima kasih.